Saya sudah bilang ya, saya nggak berniat untuk ngejudge. Saya nggak berniat untuk ngejudge yang belum kerudungan. Saya nggak berniat ngejudge untuk yang masih kemudian dalam riba. Saya pun sama. Saya lagi struggle berusaha untuk menerapkan aturan-aturan Allah dalam hidup saya. Maka saya nggak bisa ngejudge orang-orang yang belum bisa atau belum mampu untuk melakukan perintah Allah atau belum bisa untuk taat sepenuhnya, seolah-olah mereka itu adalah dosa banget dan saya adalah baik banget. Saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya juga sama. Saya juga banyak dosa, saya juga banyak kesalahan. Tapi yang pengen saya bilang adalah, dalam pembelajaran kita, yang ketika kita mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, maka Allah menuntut kita juga untuk mengakuinya sebagai ilah. Maka Allah sampaikan, saya bukan hanya Tuhan yang kamu akui, tapi saya harusnya adalah sesembahan yang kamu sembah, yaitu dengan cara melakukan perintah-perintah saya. Kan sudah saya bilang bahwa suksesnya penyembahan itu ketika kita mau untuk diperbudak dalam tanda kutip, karena kita nggak punya kebebasan, karena kita nggak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia nggak sama sekali. Tapi pertanyaannya balik lagi, aturan siapa yang dipakai dalam kehidupan? Aturan siapa yang dipakai dalam ekonomi? Halal haram mana yang dipakai dalam politik? Halal haram mana yang dipakai dalam hubungan luar negeri? Itu semua Islam mengaturnya. Kalau Islam nggak mengaturnya, ngapain Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama satu-satunya buat kalian. Kalau seandainya Islam tuh nggak lengkap, Anda ngejek. Kenapa Anda ngejek? Lah masuk WC aja ada aturannya kok. Masuk WC kaki kiri duluan. Kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri duluan. Ada doanya? Ada. Keluar WC kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanan. Ada doanya? Ada. Nah, masalah sekecil itu pun itu diatur di dalam Islam, apalagi masalah-masalah yang besar. Nah, artinya teman-teman sekalian, yang pengen kita sampaikan adalah, kalau orang-orang Quraisy dulu, mereka memiliki permasalahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah membawa ide Rasul adalah ilah, bukan hanya ide Rasul sebagai Rob. Jangan-jangan ada orang yang bermasalah dengan Islam ketika Islam mulai didakwahkan sebagai Allah itu sebagai ilah, bukan hanya Allah sebagai Rob. Terjawab pertanyaan antum kan? Kenapa orang-orang tuh bisa jadi nggak suka sama pendakwah? Karena pendakwah sudah mulai bilang Allah itu sebagai ilah. Tapi kalau Anda mau aman, Anda mau nggak ada persekusi, Anda mau dibilang ustadz yang ramah, Anda mau dibilang ustadz yang santun, Anda mau dibilang ustadz yang sangat membumi, ustadz yang sangat apa ya, segala macam lah, segala macam pokoknya yang hebat-hebat, Anda mudah saja. Anda dakwain aja cuma Allah sebagai Rob. Selesai, nggak ada yang ganggu antum. Nggak ada yang nyolek antum, nggak akan ada yang bilang antum radikal, nggak akan ada yang bilang antum ekstrim, nggak akan ada yang persekusi dakwah antum, nggak akan ada yang ngomongin antum jelek dan fitnah segala macam. Kenapa? Karena antum cuma bilang Allah itu ilah, Allah itu cuma ilah. Mari kita kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Mari kita sholat di masjid, mari kita banyak sedekah, mari kita perbaiki amal-amal kita, mari kita tingkatkan akhlak-akhlak yang baik. Tapi apakah cuma itu? Enggak, karena di dalam Islam aturannya banyak. Adi bin Hatim datang pada Rasulullah bawa salib aja kemudian ditegur Rasulullah. Apalagi yang lain, yang ketika mereka mulai untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu bukan karena Allah.